ya. Sebelumnya Bapak absen dulu. Coba anak kami Irsad Aulia Dongoran hadir semua? Hadir? Oke, hadir ya. Oke. Sebelumnya Irsad Aulia coba pimpin dulu berdoa untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 10. Di situ ada tertuang mengenai kalian nanti bisa mendefinisikan pengertian darah, fungsi darah, pengertian plasma darah, komponen plasma darah, peredaran darah, pembagian sel darah, dan lain-lain. Oke. Yang berikutnya ini sebagai pertanyaan motivasi buat kalian. Apakah yang mengedarkan zat-zat makanan dalam tubuh kita? Apa saja komponennya? Coba di antara kalian mengungkapkan pendapatnya. Ya, Ade Jumalini. Komponen zat Ya. sistem peredaran darah tertutup, peredaran darah rendah. Oke, ya. Jadi ini perlu Bapak luruskan. Maksudnya gambar ini atau slide ini adalah bahwa makanan itu akan dialirkan oleh darah. Ya, seperti itu ya. Jadi materi kita pada pagi hari ini khusus untuk membahas mengenai komponen darah dan golongan darah. Komponen darah dan golongan darah, di mana komponen darah itu tersusun atas dua, yaitu darah yang berbentuk cair disebut dengan plasma darah, dan darah yang berbentuk padat disebut dengan sel-sel darah ataupun keping-keping darah. Plasma darah itu tersusun atas beberapa protein, yaitu albumin, globulin, dan fibrinogen. Kemudian sel darah itu ada sel darah merah yang berfungsi untuk mengangkut oksigen, karena sel darah merah itu mempunyai atau memiliki hemoglobin. Sel darah putih dibagi atas dua kelompok, yaitu yang bergranula yang tersusun atas basofil, eosinofil, dan neutrofil. Sedangkan yang tidak memiliki granula itu disebut dengan monosit dan limfosit. Berikutnya adalah mengenai keping-keping darah. Pada keping darah atau yang disebut dengan trombosit itu terdapat materi mengenai proses pembekuan darah. Proses pembekuan darah itu dimulai dari luka sehingga darah akan menghasilkan faktor anti hemofilia dan mengeluarkan enzim trombokinase atau yang disebut dengan tromboplastin. Kemudian protrombin dengan bantuan trombokinase akan diubah menjadi trombin. Tahapan yang berikutnya adalah fibrinogen dengan bantuan trombin akan diubah menjadi fibrin. Yang terakhir adalah mengenai golongan darah. Pada pertemuan ini yang Bapak bahas hanya untuk sistem AB0 saja, yaitu golongan darah A jika memiliki aglutinogen alfa dan aglutinin beta. Golongan darah B jika memiliki aglutinogen beta dan aglutinin alfa. Golongan darah AB yaitu golongan darah yang memiliki aglutinogen alfa dan beta dan tidak memiliki aglutinin. Sementara yang terakhir adalah golongan darah 0, yaitu tidak memiliki aglutinogen dan memiliki aglutinin alfa. Bapak akan share mengenai LKPD, lembar kegiatan peserta didik di Google Classroom, ya. Berikut LKPD yang Bapak bagi untuk pertemuan hari ini. Coba kamu nanti lihat di Google Classroom, di situ sudah Bapak buatkan, yaitu LKPD komponen darah dan golongan darah. Setelah tadi Bapak bagikan LKPD, langsung kalian diskusikan
Kemudian Bapak minta Ade Jumaleni untuk mengemukakan hasil diskusinya. Bapak, Ade Jumaleni, apa aja yang diketahui? Peredaran darah pada manusia merupakan peredaran darah tertutup dan peredaran darah ganda. Sistem peredaran darah mengangkut oksigen ke seluruh tubuh dan membawa karbon dioksida keluar dari tubuh. Darah merupakan unit fungsional seluler pada manusia. Darah terdiri dari komponen yaitu sel darah dan plasma darah. Sel darah terbagi menjadi sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Oke ya, itu semua benar bahwa komponen darah itu ada yang berwujud cair, itu yang disebut dengan plasma darah, dan yang berbentuk padat itu disebut dengan sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit ya. Kemudian golongan darah itu menurut sistem AB0 ada 4 macam, golongan darah A, B, AB, dan 0 ya. Kalau dia golongan darah 0 itu tidak memiliki aglutinogen dan memiliki aglutinin alfa dan beta ya. Jadi untuk LKPD-nya semua sudah bisa ya. Kesimpulan, coba anak kami Irsad Aulia Dongoran, apa kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Kesimpulan yang dapat saya ambil dari pembelajaran hari ini yaitu mengetahui fungsi-fungsi secara garis besar yang berfungsi besar kepada tubuh kita, baik dari plasma darah, sel-sel darah maupun penggolong. Sekian. Oke ya, bahwa darah itu, komponen darah itu dibagi atas dua. Kalau dia yang cair disebut dengan plasma darah, dan yang padat disebut dengan sel-sel darah. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai golongan darah berdasarkan aglutinogen dan aglutininnya dibagi atas 4, yaitu golongan darah A, B, AB, dan 0 ya. Golongan darah A itu memiliki aglutinogen alfa dan aglutinin beta ya. Kemudian golongan darah O atau 0 itu tidak memiliki aglutinogen tapi memiliki aglutinin alfa dan beta ya. Jadi inilah kesimpulan kita pada materi pembelajaran hari ini. Sebelum Bapak buat penutup, di sini akan Bapak bagikan soal pilihan ganda di classroom. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga anak-anak semua bisa mematuhi protokol kesehatan ya. Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.